Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Kembali lagi kita pada hari ini dalam edisi renungan harian yang boleh kita dengarkan untuk mengantarkan kita kepada aktivitas yang boleh kita lakukan dalam satu hari ini. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang boleh kita dengar pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji, syukur kembali kami ucapkan kepada Tuhan kami yang dimana pada hari ini, karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, kami boleh bangun dari tidur kami di dalam kesehatan, sukacita yang baru, dan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih atas berkat Tuhan yang boleh kami rasakan pada hari ini. Sebentar Tuhan, sebelum kami kembali untuk melanjutkan aktivitas kami dalam satu hari ini, kami datang ke hadapan Tuhan untuk bersekutu melalui firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dapat menjadi bekal kami di dalam melakukan segala aktivitas kami untuk satu hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Rabu 24 Mei 2023, diambil dari Efesus 3 ayat yang ke-18. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Naing ma malo hamu mangatusi rap dohot saluhut akan abadiai, gajangna dohot bidangna, bagasna dohot timbuna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita disapa oleh firman Tuhan melalui Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Kita tahu firman Tuhan pada hari ini ialah surat ataupun ucapan doa yang ditujukan kepada Efesus, jemaat yang ada di Efesus oleh Rasul Paulus. Nats ini merupakan bagian dari rangkaian doa Rasul Paulus bagi orang-orang percaya yang berada di Efesus. Apa yang menjadi permohonan Paulus bagi jemaat di Efesus di dalam nats ini ialah bukan bagaimana supaya kehidupan jemaat bertumbuh di dalam hal kuantitas, di mana mereka yang hidup dalam kemiskinan, kehidupan jemaat bertumbuh di dalam berkelimang harta, mereka yang sakit mendapatkan kesembuhan, melainkan doa yang dipanjatkan Pak Rasul Paulus kepada orang-orang percaya di Efesus ialah bagaimana kehidupan jemaat yang ada di Efesus itu bertumbuh di dalam memahami dan memiliki pengenalan akan kasih Kristus. Dalam doanya, harapan Paulus ialah agar jemaat-jemaat di Efesus bersama-sama dengan segala orang-orang kudus dapat memahami kasih Kristus. Kita tahu kasih Kristus merupakan kasih yang tiada tara,
yang tidak mungkin dipahami secara tuntas oleh akal pikiran manusia yang terbatas. Di sini Paulus menggambarkan kasih Kristus itu betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya. Kasih Kristus melampaui segala pengetahuan. Kasih Kristus merupakan kasih yang tiada bertepi, yang melampaui batas, ruang, dan juga waktu. Meski demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari, kasih Kristus bukanlah kasih yang abstrak juga, dan bukan hanya sebatas teoritis. Kasih Kristus merupakan kasih yang aktual di dalam Yesus Kristus dan di dalam hidup orang yang diperkenankannya, yang mana menjadikan hidup bersukacita di dalamnya, memahami dan mengetahui kasih Kristus yang tiada bertepi itu yang seharusnya tumbuh secara terus-menerus di dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita, sekalipun kasih Kristus melampaui segala pengetahuan, namun bukan berarti membuat kasih tidak bisa dikenal dan dipahami oleh manusia. Sekalipun kasih Kristus adalah kasih yang melampaui segala pengetahuan itu, orang percaya tidak boleh berhenti, apalagi menyerah untuk memahami dan mengenalnya. Mengingat kasih Allah adalah kasih yang kaya dan tiada tara untuk dikenal. Kasih yang melampaui segala akal, pikiran, pengetahuan, kasih yang tiada tara dan tiada bertepi itu adalah kasih Allah yang dinyatakan dalam Kristus Yesus, yang telah menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Nah, di dalam konteks jemaat di Efesus ini, di mana Allah bukan saja mengasihi orang-orang Yahudi, tetapi Dia juga mengasihi orang-orang non-Yahudi, yang mencakup berbagai latar belakang status sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya Bapak Ibu, Paulus juga memohonkan kepada Allah supaya jemaat di Efesus dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Siapakah kepenuhan Allah yang disebut dan ditujukan pada saat itu? Dalam suratnya Kolose, Paulus memberi penegasan tentang bagaimana kepenuhan Allah. Di dalam Kristus seluruh kepenuhan Allah dinyatakan, di mana Kristus ialah kepala dari segala sesuatu, dan orang percaya telah dipenuhi di dalam Kristus. Dengan memohonkan kepada Allah supaya jemaat di Efesus dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, Paulus rindu mereka hidup di dalam kasih kepada Kristus Yesus dan kasih kepada sesama sebagai orang yang telah diselamatkan dan sebagai gereja yang adalah tubuh Kristus. Semangat di dalam doa yang Paulus mohonkan itu kepada Allah bagi orang-orang percaya di Efesus, inilah yang seharusnya menjadi semangat yang sama dan yang seharusnya hidup di dalam kehidupan setiap orang-orang kudus, setiap orang-orang percaya di segala tempat dan di segala abad. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, jika kita berani jujur pribadi lepas pribadi akan apa yang akan kita doakan dan bagaimana sikap di dalam hal kita berdoa kepada Tuhan. Bukankah tidak jarang kita memohonkan kepada Allah tentang bagaimana kita sembuh dari segala sakit penyakit, tentang bagaimana supaya keuangan kita bertambah dan terus bertambah, tentang bagaimana bisnis menjadi lancar, karir kita naik, dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, adakah permohonan kita kepada Allah tentang bagaimana kita bertambah teguh di dalam iman, memahami, mengenal,
dan menghidupi kasih Allah dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan keseharian kita, sehingga hidup kita yang kita jalani adalah hidup yang benar dan yang memuliakan nama Tuhan. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui nats firman Tuhan pada hari ini, melalui doa yang dipanjatkan oleh Rasul Paulus di tengah-tengah kehidupan jemaat di Efesus, kita diajarkan dan diingatkan kembali agarlah hendaklah setiap doa-doa kita tidak hanya berorientasi bukan kepada kebutuhan dan keinginan kita, tetapi hendaklah doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan kita pada maksud-maksud baik Allah yang kekal di dalam Yesus Kristus. Melalui nats ini juga kita diarahkan kembali agar kita secara pribadi mengenal kasih Kristus yang melampaui segala hal dan segala sesuatu itu. Melalui firman Tuhan ini kita juga diarahkan, diingatkan apa dan bagaimana isi dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, melalui firman Tuhan ini mari kita renungkan kembali, kita tarik kembali bagaimana dan sudah sejauh apa doa kita meminta, memohon kepada Tuhan. Bukan tentang hal duniawi, bukan tentang hal kebutuhan-kebutuhan pribadi, melainkan meminta agar selalu diteguhkan iman, kepercayaan, dan memahami Dia di dalam setiap proses kehidupan yang kita jalani. Selamat memahami, mengenal, dan menghidupi kasih Kristus di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang di surga, melalui sapaan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini, yang datang dari Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-18, yang dimana isi nats firman Tuhan ini mengingatkan kami kepada permohonan dan doa Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, agar mereka orang-orang yang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya kasih Kristus di dalam setiap kehidupan yang mereka jalani. Engkau sapa kami melalui firman-Mu ini Tuhan, kiranya dari sisi kehidupan kami pribadi, lepas pribadi pun, kami boleh melihat kasih Kristus yang tiada tara di dalam setiap proses kehidupan kami. Itu Tuhan, ajar kami, berikan kami kekuatan, dan biarlah Engkau yang selalu hadir, agar kami boleh dapat memahami kasih Kristus yang luar biasa, yang boleh kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Melalui firman Tuhan ini juga Tuhan, kiranya kami dikuatkan, dimampukan untuk melakukan, mengerjakan segala sesuatunya yang boleh kami kerjakan di dalam satu hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, terlebih kegiatan kami, aktivitas kami yang boleh kami lakukan pada hari ini. Kiranya Tuhan yang selalu hadir dan selalu memberkati dan memberikan kekuatan kepada kami, agar kami kuat diberkati di dalam melakukan segala aktivitas kami. Berkati setiap kehidupan kami, kehidupan keluarga kami yang mungkin jauh daripada kami ya Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, mereka kerjakan, kiranya Tuhanlah yang selalu memberkati mereka. Kami juga tidak lupa mendoakan keluarga kami, saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini Tuhan belum dapat melakukan kegiatan, aktivitas
yang boleh mereka lakukan di dalam kehidupannya, karena mungkin di dalam keadaan sakit atau kurang sehat. Tuhan, kiranya Tuhanlah yang selalu memberkati, memberikan kekuatan agar mereka kuat dari penyakit yang boleh diderita mereka. Berkati setiap makanan minuman, berkati keluarga dan para tim medis yang mungkin menangani keluarga kami itu Tuhan, agar mereka dapat menjadi salah satu berkat Tuhan untuk proses penyembuhan saudara kami, keluarga kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.